Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan menjelaskan tentang bab matriks dengan KD 3.16, yaitu menentukan nilai determinan, inverse, dan transpose pada ordo 2x2 dan determinan, inverse, dan transpose pada ordo 3x3. Kemudian 4.16 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan, inverse, dan transpose pada ordo 2x2 dan nilai determinan, inverse, dan transpose pada ordo 3x3. Next, ini adalah peta konsepnya tentang bab matriks. Yang pertama kita akan membahas ini terlebih dahulu, yaitu konsep matriks. Ada simbol, ordo, transpose, dan kesamaan dua matriks. Langsung. Next, ini adalah konsep matriksnya. Untuk pengertian matriks dan notasinya, matriks merupakan kumpulan bilangan yang disusun secara khusus berbentuk persegi panjang atau persegi dalam bentuk baris dan kolom serta ditempatkan di antara tanda kurung siku. Ini adalah tanda kurung siku untuk kurung matriks atau tanda kurung biasa, bisa juga seperti ini. Bilangan atau angka-angka dalam kurung dinamakan elemen atau komponen matriks. Jadi ini adalah elemen atau komponen dari matriks, ya. Elemen-elemen mendatar dinamakan baris dan elemen-elemen vertikal dinamakan kolom. Ini namanya baris, ke samping itu adalah baris, sedangkan yang ke bawah itu adalah kolom. Oke. Secara umum sebuah matriks dapat ditulis seperti ini. Ini A11, A12, A13, A1N. N-nya ini adalah menyatakan kolom. Nah, sedangkan M-nya itu menyatakan baris. M kali N. Ini matriks A, M kali N. M-nya itu adalah baris dan N-nya itu adalah kolom. Jadi kalau ke samping itu adalah baris, ke bawah itu adalah kolom. Nah, ini adalah elemen-elemennya. Oke. Nah, N-nya itu adalah sesuai dengan yang diminta dari soal nanti. Ada berapa baris sampai berapa banyak. Ya. Nah, elemen pada baris ke M, kolom ke N matriks A. Jadi M-nya itu adalah baris dan N-nya itu adalah kolom. Baris kali kolom. Lanjut, bilangan-bilangan yang terdapat pada baris-baris dan kolom-kolom suatu matriks dinamakan unsur-unsur matriks atau elemen-elemen matriks. Konsep matriks dapat Anda temukan pada permasalahan yang menggunakan tabel. Penggunaan konsep matriks untuk menyelesaikan permasalahan nyata sangat diperlukan untuk mempermudah dalam perhitungan matematika. Untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang menggunakan konsep matriks, terlebih dahulu Anda harus mengubahnya ke dalam bentuk matriks. Sebagai contohnya, tabel berikut adalah data produksi sebuah usaha furniture di Desa Maju Jaya selama sebulan. Oke, ini adalah tabelnya. Untuk hasil produksinya ada lemari, tempat tidur, dan meja hias. Nah, untuk minggu pertama adalah ini, minggu kedua adalah ini, minggu ketiga ini, dan minggu keempat adalah ini. Nah, kita akan membuat tabel matriksnya. Jadi, untuk yang pertama, tinggal dibikin kayak gini aja. Ini sesuai dengan ini, yang minggu pertama, minggu kedua adalah sesuai yang ini, minggu ketiga adalah yang ini, dan minggu keempat adalah ini. Samakan angkanya, dan ini adalah bentuk matriksnya. Oke, dengan banyaknya elemen baris adalah 3 nih. Ini baris 1, baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga, ada 3 baris ya. Nah, sedangkan untuk kolomnya itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Ingat, yang namanya baris itu adalah ke samping, yang namanya kolom itu adalah ke bawah. Jadi baris kali kolom. Nah, untuk matriks seperti ini berarti matriks ordonya adalah 3 baris dikali kolomnya 4. Berarti ini untuk ordonya adalah 3 kali 4. Ada 3 baris dan 4 kolom. Oke. Dengan banyaknya baris adalah 3 dan banyak kolom adalah 4, coba Anda sebutkan elemen-elemen baris kedua dan elemen-elemen kolom ketiga. Nah, untuk elemen-elemen baris kedua ada mana aja nih? 15, 17, 13, 18, karena ada baris kedua. Baris kedua adalah ini.
Nah, sedangkan elemen-elemen kolom ketiga mana nih? 1, 2, 3. Nah, berarti ini adalah kolom yang ketiga. Nah, berarti untuk elemennya adalah 14, 13, dan 15. Ya, lanjut. Ordo matriks. Nah, ini yang dikatakan ordo. Ordo itu adalah elemen matriks yang dinyatakan dengan banyaknya baris, itu adalah M, sedangkan kolom adalah N. Ingat ya, baris itu ke samping, kolom itu ke bawah. Nah, untuk yang pertama, contoh matriks ordo 2 kali 1 menggunakan pengertian 2 baris dan 1 kolom. Ini yang namanya baris kan ke samping nih. Ini ada 2 angka nih, 1, 2. Nah, sedangkan kolom cuma 1. Jadi baris itu ke samping, kalau kolom itu ke bawah, berarti baris kali kolom. Berarti barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Ini adalah ordo 2 kali 1. Nah, kalau yang kedua, ini ordo 2 kali 2. Kenapa ordo 2 kali 2? Karena dia ada 2 baris dan 2 kolom. Ini 2 baris ke samping dan 2 kolom ke bawah. Jadi ordonya itu adalah 2 kali 2. Nah, kalau yang ordo 3 kali 3, berarti ada 3 baris, 2, 3, dan ada 3 kolom, 1, 2, 3. Itu dinamakan dengan ordo 3 kali 3. Oke, jenis-jenis matriks. Untuk yang pertama, matriks 0. Matriks 0 itu dia semua elemen yang ada di dalam kurung matriks itu angkanya 0 semua. Mau itu ordo berapapun, ordo 2 kali 1, ordo 3 kali 1, 2 kali 2, ini 1 kali 3. Ini ada 1 baris, tapi 3 kolom ya, 1, 2, 3. Jadi ini adalah ordo 1 kali 3, ada 1 baris tetapi ada 3 kolom. Nah, untuk matriks baris, yang namanya baris itu ke samping nih. Ya, berarti dia ada 1 baris, ada 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom ya, tapi cuma ada 1 baris, ini namanya 1 baris. Nah, matriks kolom atau lajur yaitu matriks ordo M kali 1. Nah, M itu adalah baris, kali 1-nya itu ada karena 1 kolom doang. Ini berarti dia ada 3 baris, 1 kolom, berarti 3 kali 1. Nah, sedangkan ini ada 2 baris, yaitu 3 dengan 5, barisnya adalah 2, kolomnya adalah 1. Untuk matriks persegi dan matriks bujur sangkar adalah matriks ordo M kali N dengan nilai M itu sama dengan N. Matriks persegi berordo N kali N biasanya disingkat dengan matriks persegi berordo N saja. Jadi untuk matriks yang persegi ini 2 kali 2, 2 baris dan 2 kolom, dia disebut dengan berordo 2. Jadi matriks ordo 2 kali 2 atau bisa juga dengan matriks ordo 2. Nah, lanjut, ini adalah matriks diagonal. Matriks diagonal itu yaitu matriks bujur sangkar berordo N dengan semua elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0. Nih, ini adalah diagonalnya. Yang namanya diagonal itu kan lurus ya. Tapi lurusnya itu bukan ke sini. Tapi ini ya. Ini adalah namanya diagonal. Nah, di luar dari diagonal itu angkanya 0 semua. Ini 0, 0, 0, 0 semua. Nah, berarti itu adalah matriks diagonal. Ini juga sama nih, diagonal nih. Nah, selainnya itu adalah angkanya 0. Berarti dia itu adalah matriks diagonal. Dan ini adalah diagonal utamanya. Lanjut, matriks identitas atau matriks satuan. Yaitu matriks diagonal dengan ordo N dan semua elemen pada diagonal utamanya bernilai angka 1. Matriks identitas disimbolkan dengan huruf I. Nah, diagonal utama ini angkanya angka 1 semua, itu namanya matriks identitas atau matriks satuan. Ini adalah diagonal utamanya dengan bernilai angka 1. Ini juga sama, diagonal utamanya bernilai angka 1. Nah, sisa yang lainnya itu adalah angka 0. Dia dinamakan adalah matriks identitas. Lanjut, matriks segitiga atas, yaitu matriks persegi berordo N dan semua elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Oke, yang namanya atas, berarti ini kan diagonal nih. Nah, berarti kalau ke atas itu arahnya ke sini. Ya, ini adalah yang di biru ini adalah matriks segitiga atas, ini diagonalnya. Bentuknya segitiga kan. Nah,
sisanya itu adalah angkanya 0 semua. Sedangkan untuk matriks segitiga ke atas, ini diagonalnya, segitiganya berbentuk angka semua, ada nilainya. Sedangkan yang bawahnya itu adalah nilai 0. Nah, kalau sebaliknya, untuk segitiga bawah, nah berarti segitiga bawahnya ini adalah angkanya, ada bernilai angkanya, sedangkan yang sisanya itu adalah 0 semua angkanya. Ini diagonal segitiga bawah atau matriks segitiga bawah, dan ini matriks segitiga atas. Oke, lanjut. Untuk transpos matriks, transpos dari matriks A adalah suatu matriks yang diperoleh dengan cara menukar setiap elemen baris matriks A menjadi kolom. Jadi nanti elemen baris itu dirubah menjadi kolom, dan menukar setiap elemen kolom matriks A menjadi elemen baris. Transpos suatu matriks A ditulis dengan lambang nih. Lambang ini kan matriks A-nya. Nah, ini lambangnya adalah T, bisa T kecil, bisa T besar. Itu namanya transpos. Nah, kalau transpos itu awalnya berupa baris, berubah menjadi kolom. Misal contoh untuk yang pertama, kita punya matriks A adalah ini. Ini kan yang namanya ke samping berarti itu adalah baris. Nah, sedangkan yang ke bawah itu adalah namanya kolom. Nah, kalau transpos itu dirubah, awalnya baris, berubah jadi kolom. Nah, ini adalah contohnya. Ini barisnya adalah 5 dengan 1, baris dirubah jadi kolom, 5 satunya jadi ke bawah. Awalnya ke samping dirubah jadi ke bawah. Ini yang kedua sama, awalnya ke samping dirubah jadi ke bawah. Baris dirubah jadi kolom. Kalau yang ini, dia itu ordonya ada 2 baris dan ada 3 kolom kan. Ini ordo 2 kali 3, 2 baris dan 3 kolom. Nah, kalau yang kayak gini ditransposin juga. Jadi bentuknya awalnya baris dirubah menjadi kolom. Jadi 1, 2, 3-nya taruh awalnya ke samping jadi ke bawah. Ini juga sama 4, 5, 6 awalnya ke samping dirubah jadi ke bawah. Jadi bentuk kolom. Baris, kolom. Baris, kolom. Oke, untuk kesamaan dua matriks A dan B dikatakan sama, ditulis dengan A sama dengan B jika matriks A dan B mempunyai ordo yang sama dan semua elemen yang terletak bernilai sama. Jadi di dalam matriks A dan B itu hasilnya sama. Contoh, elemen yang terletak adalah elemen yang terletak pada baris dan kolom yang sama. Langsung aja ke contohnya, kita punya matriks A adalah ini dan matriks B adalah ini. Adalah dua matriks yang sama, tentukan nilai A, B, dan C. Jadi syaratnya itu kan kedua matriks yang sama, berarti sama dengan A, matriks A sama dengan matriks B. Nah, ini matriks A-nya sama dengan matriks B. Kita menentukan nilai A, B, dan C. Jadi untuk yang pertama, ini A ini sama dengan ini 1. Jadi harus sesuai dengan tempat elemennya masing-masing. 2 pasangannya dengan 3B, 0 pasangannya dengan 0. Ini C pasangannya dengan 2A. Jadi untuk yang pertama, untuk menentukan nilai A-nya itu, karena sama dengan berarti sesama elemennya harus sama ya. Berarti ini pasangannya dengan ini pasangannya dengan ini, dan ini pasangannya dengan ini, dan ini pasangannya dengan ini. Nah, jadi untuk menentukan nilai A, A-nya udah ketahuan nih. Berarti A itu sama dengan 1. Udah ketahuan ya dari matriksnya. Nah, sedangkan nih 2 sama dengan 3B. 2 sama dengan 3B. Kita nyari nilai B-nya nih. Nah, untuk mencari nilai B berarti hasilnya itu adalah 2 dibagi 3. Jadi hasilnya 2/3. Nah, sedangkan nilai C sama dengan 2A. A-nya kita udah dapet nih. A-nya itu adalah sama dengan 1. Jadi nanti kita rubah A-nya itu sama dengan 1, berarti dapat nilai C-nya berapa? C sama dengan 2A nih. C sama dengan 2A. A-nya itu kita udah dapet 1 nih. Jadi A-nya kita ganti 1, berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Berarti nilai C-nya itu adalah 2. Jadi kita udah dapat nilai A-nya itu adalah 1, nilai B-nya adalah 2/3, dan nilai C-nya adalah 2. Nah, kita punya soal ini adalah matriks sebelah kiri dan adalah sama dengan sebelah kanan. Yang ditanyakan adalah nilai P dan nilai Q. Jadi untuk matriks seperti ini, kita mencari nilai P dan nilai Q-nya itu,
ini karena sama dengan, jadi ini pasangannya itu dengan ini pasangannya dengan ini satu ya, ini jadi satu, ini pasangannya dengan ini, dan ini pasangannya dengan ini juga jadi satu. Nah, ini ada dua variabel P dan Q, sedangkan ini cuma satu, jadi kita harus menyelesaikannya dulu dengan yang punya variabel satu terlebih dahulu. Kalau langsung dua, kita nggak dapat hasilnya. Jadi kita harus menyelesaikan satu variabel aja. Yang ada satu variabel yaitu ini, berarti ini pasangannya dengan ini. Jadi Q plus 3 sama dengan 5. Q plus 3 sama dengan 5. Nah, untuk mencari nilai Q-nya berarti ini kan positif. Pindah ruas jadi negatif. Jadi nilai Q-nya itu adalah sama dengan 2. Nah, setelah Q-nya sudah dapat sama dengan 2, kita cari nilai P. Nah, ini. Berarti ini sama dengan ini. Nah, P-nya udah Q-nya kita udah dapat nih, yaitu adalah 2. Jadi 5P plus Q sama dengan 7. 5P plus Q sama dengan 7. Nah, jadi karena Q-nya kita udah dapat 2, jadi Q-nya kita ganti dengan angka 2. Nah, setelah itu, jadi 5P ini plus 2, pindah ruas, jadi min 2. Nah, setelah itu 7 dikurang 2 sama dengan 5. Ini masih 5P. Kita yang cari adalah nilai P-nya. Berarti P-nya itu sama dengan 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi untuk nilai P-nya itu adalah 1 dan nilai Q-nya itu adalah 2. Oke, lanjut. Untuk yang seperti ini. Diketahui matriks A adalah ini, matriks B adalah ini, dan C adalah ini. Jika matriks A plus B transpos sama dengan C. Nah, ini B transpos. Masih ingat B transpos itu berarti yang ada di matriks B awalnya berupa baris dirubah jadi kolom. Itu namanya transpos. Baris rubah jadi kolom. Baris rubah jadi kolom. Nah, ini sama dengan matriks C. Nih, kita A min 1 sama dengan 0. Ini elemen baris dirubah jadi kolom ke bawah. Awalnya ke samping dirubah jadi ke bawah. Nah, ini juga sama, min C sama D awalnya ke samping dirubah jadi ke bawah. Nah, yang dirubah itu yang matriks B ya, berubah jadi transpos. Jadi baris rubah jadi kolom. Baris rubah jadi kolom. Nah, jika setelah ini selesai, jadi A plus B transpos sama dengan C, ini adalah penjabarannya. Matriks B-nya ini kita udah rubah jadi transpos. Nah, setelah itu kita hasilin berarti A ditambah A-1 sama dengan 3. Jadi harus sama sesuai dengan tempat elemennya masing-masing. Ya, ini ditambah ini sama dengan ini. Nah, jadi ini kita hasilin dulu A plus A sama dengan 2A. Nah, min 1 ini kita pindah ruas ke sini jadi plus 1. Jadi 2A sama dengan 3 plus 1 sama dengan 4. Jadi A-nya itu sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, lanjut. B, yang B dulu nih. Yang B plus 0 sama dengan 1. B plus 0 sama dengan 1. Berarti B-nya sama dengan 1 ya. Karena ini 0. Pindah ruas juga sama dengan dikurang 0. Jadi 1 dikurang 0 tetap 1. Nah, setelah itu A plus D plus min C sama dengan 0. Tadi kita udah dapat nilai A-nya 2 dan nilai B-nya adalah 1. Nilai A-nya kita ganti dengan angka 2 nih. Nilai A-nya kita ganti dengan angka 2 ya. A-nya kita ganti dengan angka 2, D-nya tetap. Dan ini plus kali min sama dengan 0. Nah, berarti untuk 2 plus D min C sama dengan 0. Nah, D-nya, kita cari nilai D-nya nih. D-nya itu sama dengan ini pindah ruas. Plus pindah jadi min. Ini min pindah jadi plus. Ini untuk persamaan pertama untuk menentukan nilai si D-nya. Oke. Nah, kemudian C plus D. Nih, C plus D sama dengan min 2B. C plus D sama dengan min 2B. Nih, C plus D sama dengan min 2B. Nah, tadi C-nya tetap. Nah, D-nya ini kita rubah sama persamaan ini.
Ya, ini kan C plus D udah nih, C plus D sama dengan min 2B. Jadi B-nya itu kita dapat adalah 1 nih. Jadi ini adalah persamaan yang kedua, C plus D sama dengan min 2, ini adalah persamaan yang kedua. Nah, setelah itu C plus D sama dengan min 2, C-nya tetap, D-nya ini kita ganti dengan persamaan yang ini, min 2 plus C. Ini min 2 plus C sama dengan min 2. Dapat dari sini ya. Nah, setelah itu ini kita hasilin nih, C ditambah C sama dengan 2C. Min 2 pindah ke sini, itu kan sama dengan plus 2. Nah, min 2 plus 2 habis dong. Utang 2 bayar 2 habis. Jadi 2C sama dengan 0. Berarti C-nya itu adalah sama dengan 0. Jadi untuk nilai A-nya itu adalah 2, nilai B-nya itu adalah 1, dan nilai C-nya itu adalah 0. Oke, dan ini adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan. Ada 1, 2, 3, dan 4. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.